Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, nomor absen 4 dari kelas 3C, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D4 Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem pembinaan karir. Sistem pembinaan karir menurut UU nomor 8 1974, JO UU nomor 43 1999. Pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan yang pertama, sistem prestasi kerja dan sistem karir. Yang kedua, dititik beratkan kepada sistem prestasi kerja. Sistem prestasi kerja terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sistem kepegawaian. Yang kedua, untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan. Yang ketiga, didasarkan atas kecakapan dan prestasi. Dan yang terakhir, yang telah dicapai. Sistem karir terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem kepegawaian. Dan yang kedua, untuk pengangkatan pertama seseorang. Yang terakhir, didasarkan atas kecakapan. Selanjutnya, manajemen pegawai negeri sipil. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas. Fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Fungsi-fungsi manajemen PNS yang meliputi yang pertama perencanaan, yang kedua pengadaan PNS, yang ketiga pengembangan PNS, yang keempat penilaian, dan yang kelima penghargaan. Selanjutnya, pengangkatan sebagai CPNS. Pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi. Yang pertama, fotokopi STTB atau ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, daftar riwayat hidup. Yang ketiga, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 6 lembar. Yang keempat, surat keterangan berkelakuan baik dari Polri. Yang kelima, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter. Yang keenam, asli kartu pencaker dari kantor departemen atau dinas tenaga kerja. Yang ketujuh, surat pernyataan tentang A. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan. B. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. C. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS. D. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan. E. Tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik. Selanjutnya, gaji. Gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri atas yang pertama gaji pokok, yang kedua tunjangan keluarga, yang ketiga tunjangan jabatan, dan yang keempat tunjangan lainnya yang berlaku bagi PNS. Potongan gaji untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan, maka setiap pegawai negeri dan pejabat negara dipungut iuran 10% dari penghasilannya setiap bulan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut. 3/4% untuk iuran dana pensiun, 2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan, 1/4% untuk iuran tabungan hari tua, menurut Kepres nomor 56 tahun 1974. Selanjutnya, pemberhentian calon pegawai negeri sipil menurut pasal 18 PP 98/2000 JO PP 11 tahun 2002. Yang pertama, diberhentikan dengan hormat dikarenakan mengajukan berhenti, tidak sehat, tidak lulus diklat prajabatan, tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas, menunjukkan sikap budi pekerti yang tidak baik yang mengganggu lingkungan pekerjaan, dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, mengajukan berhenti karena menjadi anggota parpol, tidak melapor setelah 1 bulan menerima SK. Yang kedua, diberhentikan tidak dengan hormat, dikarenakan memberikan keterangan dan bukti tidak benar, hukuman penjara atau kurungan karena melakukan kejahatan, dijatuhi hukuman disiplin berat, menjadi anggota parpol tanpa mengajukan berhenti.
Selanjutnya, penilaian. Penilaian dilakukan pada akhir bulan Desember. Pejabat penilai baru berwenang menilai bawahan langsungnya apabila telah 6 bulan membawahi pegawai yang akan dinilai. Khusus bagi CPNS yang akan diangkat menjadi PNS, dibuat dalam tahun yang bersangkutan setelah CPNS itu sekurang-kurangnya telah 1 tahun sejak secara nyata melaksanakan tugas. Penyampaian DP3. DP3 disampaikan kepada PNS yang dinilai dan apabila tidak ada keberatan terhadap unsur penilaian, maka PNS yang bersangkutan wajib mencantumkan tanda tangan untuk kemudian oleh pejabat penilai disampaikan kepada atasan pejabat penilai guna ditandatangani dan DP3 berlaku sah. Terakhir adalah penghargaan. PNS yang telah memenuhi kewajibannya sebagai PNS dan memenuhi syarat yang ditentukan dapat diberi penghargaan atau kepercayaan berupa yang pertama, kenaikan pangkat PNS. Yang kedua, pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional. Dan yang terakhir, Satya Lencana Karya Satya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.